Hai, balik lagi sama saya. Sekarang saya lagi camping di tenda plastik. Wih, mantep ya teman-teman. Ini tenda plastik nih, saya bikin pakai plastik wrap. Ternyata seru juga camping di tenda plastik ya. Ngomong-ngomong soal tenda, sekarang saya akan memberikan sedikit pengarahan, bukan pengarahan sih, tapi ya ini yang terlintas di pikiran saya aja gitu. Aduh, ini saya nyalain obat nyamuk karena di sini banyak serangga ya tadi. Jadi saya bawa obat nyamuk biar serangga-serangganya pada pergi. Nah, jadi teman-teman, video ini saya buat bukan bermaksud untuk menakuti teman-teman yang suka camping di tenda, karena saya pun suka sekali camping di tenda gitu. Cuman camping di tenda itu ada bahayanya, teman-teman. Tenda itu bisa melindungi kita dari apa sih? Cuman satu. Tenda itu cuman bisa melindungi kita dari serangga. Jadi video ini saya buat berdasarkan apa yang saya rasakan ketika saya camping menggunakan tenda, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, tenda itu hanya bisa melindungi kita dari serangga ya, karena secara bahan tenda itu tipis. Mungkin ada juga tenda yang murah, yang tidak bisa memberikan perlindungan maksimal, karena ketika kita memakai tenda memang ada rasa aman. Cuman rasa aman itu hanya rasa aman semu ya, karena bahan tenda itu bisa sangat berpotensi untuk rusak. Contohnya ketika kita sedang mendirikan tenda dan tenda itu ketimpa sama dahan pohon besar. Ya, you know lah, karena frame tenda sendiri atau rangka tenda sendiri kan dibuat dari, ada yang dari fiberglass, ada yang dari aluminium alloy, dan yang lain-lain. Cuman itu tidak akan bisa menahan pohon yang jatuh dari atas, teman-teman. Seperti sekarang saya menggunakan tenda plastik, dan ini saya sudah survei tempat ini berkali-kali. Yang saya pastikan di sini adalah paling tidak ada pohon yang bisa melukai saya, atau pohon tumbang atau ranting yang mungkin jatuh, karena di sini pohon pinusnya besar-besar dan tempat ini clear, atasnya itu bersih. Jadi saya sudah terhindar dari bahaya nomor satu, yaitu adalah dahan jatuh, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, kalau misalkan saya disuruh milih camping di tenda atau tidak gitu, ya karena saya belum punya fasilitas yang memadai gitu. Mungkin satu hari nanti saya bisa beli mobil gitu, dan saya akan bikin satu camper van gitu. Jadi saya campingnya itu di dalam mobil. Saya lebih memilih camping di dalam mobil karena saya butuh satu proteksi atau perlindungan yang memang bisa benar melindungi saya dari potensi bahaya di luar. Contohnya dahan jatuh atau badai angin kencang. Kalau di dalam mobil, saya yakin itu lebih aman ketimbang saya harus camping di tenda. Kenapa sih Bang masih camping di tenda? Lah ya, saya memang masih suka camping di tenda, dan ya seperti yang saya sebutkan tadi, saya belum punya rezeki buat beli mobil. Doain aja teman-teman biar saya beli mobil, biar saya bisa ngebangun satu mobil yang bisa buat camping gitu. Amin. Terus yang ngomong-ngomong juga soal masalah tenda gitu. Tenda itu beraneka ragam, dari mulai yang murah sampai yang paling mahal sekalipun. Walaupun sampai yang mahal sekalipun, kalau tenda yang kita gunakan untuk camping itu tetap tidak akan bisa memberikan proteksi maksimal 100%. Karena potensi bahaya yang ada di luar sana itu kita tidak bisa terprediksi gitu ya. Contohnya ketika enak-enak sudah dapat spot yang bagus, nggak ada peluang ranting pohon jatuh atau cuaca yang ekstrim, tapi tiba-tiba ada hewan liar, babi hutan misalnya gitu. Babi hutan misalnya nyeruduk tenda kita, waduh, itu saya yakin jaminan itu pasti hancur, teman-teman. Jadi banyak yang berpikiran bahwa camping di dalam tenda itu aman gitu. Terus baru-baru ini sih, udah agak lama gitu, di kota saya kejadian di salah satu camping ground yang paling populer gitu. Itu ada 3 orang apa 4 orang korban jiwa ketika mereka camping di tenda. Bukan karena dahan jatuh, teman-teman, bukan karena serangan hewan liar ataupun cuaca ekstrim angin gitu. Ini cuaca ekstrimnya lain dari yang lain. Cuaca ekstrimnya apa coba? Petir, teman-teman. Terus saya juga kemarin baca di internet juga ada kasus yang sama, tendanya kesambar petir juga. Wah, itu sangat buruk, teman-teman. Jadi ya kita memang nggak bisa memprediksi kapan petir itu datang gitu, tapi paling enggak kita punya satu tempat perlindungan yang memang bisa melindungi kita dari potensi bahaya di sana gitu. Ya paling enggak tempat bisa buat berlindung, dan tempatnya itu keras gitu, teman-teman ya. Jadi tempatnya itu memang benar-benar solid gitu. Ya kalau petir, mobil nyamber petir mungkin sama aja bisa hancur gitu ya.
Tapi walaupun tendanya itu nggak kesambar petir, itu bukan petir yang nyamber tenda teman-teman, tapi petirnya itu nyamber pohon. Nah itu kayaknya ada apa ya, percikan listriknya itu ngerambat gitu sampai ke tenda tersebut. Jadi pohon yang kesambar itu udah hancur sehancur-hancurnya, sampai kulitnya ngelepas, sampai kebelah gitu teman-teman. Terus yang lainnya adalah tendanya itu langsung hancur, orangnya pun langsung meninggal di tempat gitu. Nah ini ngeri sekali sih teman-teman ya. Sekali lagi saya masih agak ada rasa tidak aman kalau camping di tenda itu teman-teman. Ya mungkin ketika saya nanti ada rezeki, saya beli mobil, saya build mobil tersebut untuk menjadi camper van yang baik. Manakala ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, saya bisa langsung pergi dari camp spot gitu ya. Misalkan tiba-tiba ada serangan harimau atau serangan hewan liar dan yang lain-lain gitu teman-teman. Saya langsung tinggal drive away aja, tinggal langsung pergi dari tempat tersebut gitu. Untuk melarikan diri, menyelamatkan saya gitu ya. Menyelamatkan diri saya, karena memang ya nyawa itu taruhannya kalau kita camping di tenda itu. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan campingnya di camping ground yang lebih aman, saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi potensi bahaya itu tetap pasti ada aja. Kalau saya camping kan jarang di camping ground, tempat-tempat hutan kayak gini teman-teman, yang potensi bahayanya sudah jelas-jelas terlihat. Jadi sekali lagi, video ini bukan bermaksud untuk menakuti teman-teman yang suka camping di tenda ya. Karena saya pun masih suka camping di tenda. Tapi satu hari nanti, ya mungkin dalam waktu dekat, amin ya rabbal alamin, saya tidak akan camping di tenda lagi. Saya akan lebih memilih menggunakan kendaraan, tetap bisa menikmati alam, pakai camper van yang bisa memberikan rasa nyaman buat saya gitu teman-teman. Jadi tetap berhati-hati kalau camping menggunakan tenda teman-teman. Selalu cek apa aja yang memang ada di situ, khususnya potensi bahayanya. Silahkan kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya tentang bahaya solo camping gitu teman-teman. Dan saya sekarang seperti yang sudah saya janjikan kemarin, saya membahas bahaya camping di tenda gitu ya, yang sekarang itu. Kalau untuk masalah hantu, no way. Ini tempat ini serem banget ya, ini dikelilingi oleh hutan pinus gitu ya. Di sini banyak kebun yang lain, yang ya udah hutan lah inilah. Jadi kalau hantu ada yang lain nggak ada yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita lebih takut pada bahaya yang nyata aja, kayak hewan liar, cuaca ekstrim, pohon tumbang, dahan jatuh, atau orang jahat gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu aja. Ini video saya bikin nggak terkonsep, jadi saya hitung-hitung ngusir sepi aja gitu. Ya jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Untuk para camper di luar sana termasuk saya, stay safe, tetap berhati-hati. Apapun bentuk kemahnya, pakai tenda, tarp camping, atau yang suka bushcraft juga, tetap hati-hati teman-teman di luar sana. Karena bahaya di outdoor, bahaya di luar ruangan itu selalu mengintai kita, dan kita nggak tahu kapan bahaya itu akan datang. Thank you.